Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, melanjutkan kasus yang kemarin ya. Setelah kita angkat IC OVP ini dan permasalahan handphone tidak bisa di-charge. Ini IC Kannibalan dari handphone yang sama, Oppo A15, datang dalam keadaan handphone tidak bisa di-charger. Untuk penyakitnya sudah kita ketahui dan handphone ini sudah bisa menyala ya. Untuk kasus tidak bisa di charger sekarang sudah aman, kuat arus 0,6 sudah masuk ya. Untuk ampernya sudah menyala, handphone dalam posisi sudah bisa di charger tapi tanpa IC OVP terpasang ya. Jadi langsung kita jumper tanpa menggunakan IC. Dan sekarang kita akan coba untuk memasang IC Kannibalan dari handphone tipe sama. Ini IC OVP itu banyak digunakan, jadi bisa teman-teman gantikan tanpa menggunakan handphone yang sama juga tidak ada masalah. Ini kita jumper, sebelum kita gantikan tadi sudah kita cek aman. Sekarang kita akan memasang Kannibalan dari handphone Oppo A15 ini yang mati ini. Kita akan coba angkat, kita cetak ulang, dan selanjutnya kita pasangkan di handphone yang sudah kita jumper tanpa IC OVP. Jadi jangan salah teman-teman, untuk kakinya atau titiknya, untuk letak IC-nya jangan sampai tertukar atau terbalik ya. Kita pastikan terlebih dahulu untuk titiknya jangan sampai tertukar atau terbalik. Ini IC Kannibalan kita angkat dan setelahnya kita akan cetak ulang kembali. Oke, sudah terangkat IC-nya. Ini titiknya di kiri atas ya. Dan kita akan coba untuk bersihkan sebelum kita cetak ulang kembali. Oke, lanjut, untuk pencetakan sudah selesai, kita bersihkan dan sekarang kita akan coba cek ya apakah untuk pencetakan IC-nya sudah berhasil ataukah gagal. Oke, ini aman, kakinya utuh. Untuk titiknya juga jangan sampai tertukar teman-teman. Ini IC OVP dari Kannibalan handphone yang sama. Bisa teman-teman gantikan dengan menggunakan IC OVP tanpa tipe yang sama, tidak ada masalah ya. Ini sering digunakan untuk handphone berchipset MediaTek ataupun Qualcomm sebelum masuk ke IC charger ya. Ini sebelumnya kita jumper ya dari titik ini, kapasitor ini, dan setelah kita jumper kita cek ternyata handphone sudah berhasil menyala dan berhasil kita charger ya. Untuk kuat arus 0,6 ampere itu juga sudah masuk. Dan sekarang kita akan coba untuk menggantikan IC-nya. Jadi tanpa kita jumper lagi, kita gantikan IC OVP yang sebelumnya bermasalah menggunakan Kannibalan ya. Untuk Oppo A15 skematik, apakah terdapat skematiknya untuk kita ketahui titik IC-nya? Ini skemanya tidak kita ketahui. Untuk bitmapnya juga belum kita ketahui. Jadi memang benar ya teman-teman, pastikan teman-teman sebelum mengangkat IC Kannibalan itu titik IC-nya jangan sampai lupa ya teman-teman. Ini IC OVP-nya juga tidak ada titiknya untuk phone name ya dari Borneo skematiknya.
Dan saya ingat tadi ini di kiri atas, jangan sampai tertukar teman-teman, seperti itu. Selanjutnya kita pasang, kita gantikan IC yang sudah bermasalah. Setelah kita jumper sudah mendeteksi untuk kuat arus normal pengisian, dan selanjutnya kita lepaskan kabel jumpernya. Lanjut kita gantikan IC dari Kannibalan dengan IC OVP, apapun itu tidak ada masalah ya, mau Kannibalan dari MediaTek ataupun Qualcomm, yang pasti untuk titik IC-nya jangan sampai tertukar. Kita pasangkan, kita akan coba setelah ini apakah handphone sudah normal bisa mengisi lagi ataukah bermasalah ya. Oke, sudah selesai, saya rasa sudah aman setelah kita gantikan IC-nya. Ini handphone Kannibalannya, dan kita akan coba singkirkan terlebih dahulu. Setelahnya kita akan coba untuk bersihkan, dan selanjutnya kita akan pasang atau rakit ulang kembali. Oke, setelah kita coba bersihkan, dan ini kita pastikan sudah berhasil ya untuk pemasangan. Titiknya juga tidak tertukar, presisi juga. Jadi sebelum kita pasang atau rakit ulang kembali, pastikan terlebih dahulu untuk cek ya di multimeter digital skala dioda atau buzzer. Ini tidak terdeteksi short, berarti aman ya. Bisa kita lanjut untuk kita rakit ulang kembali. Untuk video yang sebelumnya tentang proses perbaikan handphone Oppo A15 yang tidak bisa mengisi, datang dalam keadaan mati, kita jumper IC OVP nya ya. Tanpa IC OVP sudah aman. Sekarang kita akan pasang kembali IC OVP nya, sudah kita pasang, dan bisa dipastikan teman-teman untuk indikator pengisian ini lambang petir sudah muncul. Kuat arus masih sama ya, 0,6 ampere. Jadi bisa dipastikan handphone pasti mengisi ini. Oke, kita akan coba hidupkan, kita masuk ke normal mode. Apakah dalam posisi normal mode indikator pengisian juga muncul atau tidaknya. Ini karena handphone terkunci, jadi saya hanya fokus di proses pengisian saja ya, proses charger saja. Oke, lambang indikator pengisian sudah muncul. Kuat arus juga normal ini ya untuk pengisian. Jadi bisa dipastikan kalau teman-teman dapati kasus tidak bisa mengisi, itu kita jumper tanpa IC OVP bisa menyala. Tapi alangkah lebih baiknya kita gantikan menggunakan Kannibalan ya, bisa tipe sejenis ataupun tipe yang lain, asalkan untuk kaki atau titiknya juga sama ya. Oke, seperti itu teman-teman, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, ini baterainya juga bermasalah. Lanjut kita konfirmasikan ke usernya dan nantikan tutorial kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.